Namaste sir. Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Purushottamudu 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di kota Hyderabad, seorang pemuda bernama Rashid Ram baru saja kembali ke India setelah menyelesaikan studinya di London. Rashid adalah anak seorang miliarder bernama Aditya Ram yang mempunyai perusahaan yang sangat besar dan juga maju. Di samping itu, Rashid mengambil peran sebagai seorang CEO di perusahaan ayahnya. Di saat temannya bernama Vickers terkejut setelah melihat Rashid yang sudah berubah sangat drastis semenjak pergi studi. Karena sebelum pergi studi, Rashid nampak biasa saja, melainkan lebih bodoh daripada Vickers. Di samping itu, Rashid dan Vickers mendatangi sebuah perusahaan dan bertemu dengan auditor perusahaan yaitu Agnitor. Rashid kemudian mengatakan bahwa perusahaan milik ayahnya telah mengalami kerugian setelah Agnitor yang mengambil alih, di mana proyek yang telah dibangun sangat besar-besaran tidak menghasilkan keuntungan sama sekali. Yang kemudian Rashid memutuskan untuk memecat Agnitor yang mungkin saja melakukan sebuah korupsi di perusahaan miliknya. Rashid sangat ingat sekali di mana ayahnya membangun perusahaannya dengan mati-matian sampai kemudian menjadi perusahaan sebesar saat ini. Dan kini Agnitor dengan mudahnya hampir membuat perusahaannya bangkrut perlahan demi perlahan. Rashid kemudian memberikan surat pengunduran diri untuk Agnitor karena Rashid sendirilah yang ingin memegang di bagian auditor dan menggantikan posisinya Agnitor. Namun Agnitor mencela tuduhan tersebut lalu mengancam Rashid dan bisa saja ia menjebloskannya ke dalam penjara. Karena Agnitor telah mempunyai surat-surat perusahaan tersebut dan mengetahui semua undang-undang perusahaan miliknya. Alhasil Rashid dan Vickers memutuskan untuk pergi dari kantor tersebut dengan senyum kebahagiaan. Dan seketika lemari yang berisikan surat-surat dan yang lainnya terdapat api yang berkobaran. Sesampainya Rashid di rumah, Rashid disambut dengan sangat hangat oleh seluruh keluarganya yang sudah sangat merindukan Rashid. Di mana mereka tidak menyangka Rashid yang dulunya berpenampilan biasa aja, kini telah menjadi orang yang sangat hebat dan ingin memegang perusahaan milik ayahnya. Sungguh menjadi pencapaian yang sangat luar biasa bagi Rashid, yang pastinya akan membahagiakan seluruh keluarganya, termasuk ayah dan juga ibunya. Ayahnya di saat itu mengatakan bahwa Rashid harus secerdas mungkin dan sigap dalam menangani masalah apapun dalam perusahaan tersebut. Karena nantinya terdapat beberapa orang yang tidak suka akan kehadirannya Rashid yang secara tiba-tiba menggantikan beberapa orang yang telah ayahnya pecat. Dan kini ayahnya sangat bangga sekali dengan Rashid yang menjadi penerus di perusahaan ayahnya. Seketika Rashid mengucapkan banyak terima kasih karena ayah beserta ibunya telah menyekolahkan Rashid setinggi itu dan sudah mempercayai Rashid untuk memegang perusahaan tersebut. Di satu sisi, keluarga Abi yang terdiri dari ibu dan saudara perempuannya sedang kebingungan, yang di saat itu merasa tidak senang akan kehadiran Rashid yang hanya membuat kesal saja. Dikarenakan Rashid akan menggantikan posisi ayahnya Abi yang sampai sekarang belum memberikan kabar sama sekali. Sehingga membuat ibunya Abi memiliki dendam tersembunyi yang akan dilampiaskan kepada Rashid. Di mana ibunya Abi beserta putra dan putrinya merencanakan sesuatu yang akan membuat Rashid menderita seperti Raghuram. Ibunya Abi sudah memastikan bahwa Raghuram sudah menjadi gelandangan di luaran sana. Dan di samping itu pula ibunya Abi berasumsi bahwa ia akan membuat hidup Rashid menjadi tidak tenang. Di mana ibunya Abi akan membuat Rashid tewas agar tidak ada lagi yang mengganggu keluarganya lagi. Pada sebuah perdesaan yang lumayan jauh dari perkotaan, terdapat seorang gadis tani yang sangat baik hati dan juga cantik bernama Amu, beserta beberapa teman-teman wanitanya. Amu adalah seorang wanita pekerja keras dan tidak gengsi terhadap pekerjaannya.
dan menjadi incaran para pria karena kecantikannya. కూడా అమ్మనని మళ్ళీ వాడికి వెళ్ళి చెప్పు. Di samping itu juga, Amu memiliki ladang bunga yang sangat luas dan harus mengontrol para pekerja untuk menggantikan ayahnya. Di mana ayahnya mengalami kelumpuhan yang mengharuskan ayahnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani sebuah perawatan yang intensif. Sedangkan Amu berjuang di desa dengan merawat ladang bunganya, yang kemudian bunga-bunga tersebut dijual di perkotaan dengan sangat mahal. Karena tanah desa tersebut sangat subur, sehingga membuat bunga-bunga tersebut terlihat segar dan menjadi langganan orang-orang kota. Namun Amu memiliki sedikit sebuah masalah yang disebabkan oleh pesaing Amu yang mempunyai lahan bunga juga, yaitu Fizak. Yang kemudian mereka mengancam Amu ingin membakar lahan pertaniannya agar tidak lagi ada pesaing. Sementara itu Amu tidak begitu merasa takut karena ia sangat yakin bahwa orang yang melakukan sebuah keburukan pasti akan dibalas keburukan pula. Keesokan harinya Aditya mengadakan sebuah rapat bersama para karyawan mengenai bisnis saham yang mereka akan jalankan, di mana mereka memiliki sebuah masalah yang membuat bisnis saham perusahaan tersebut semakin menurun dan tidak ada kemajuan sama sekali. Aditya kemudian bertanya kepada seluruh karyawannya karena Aditya tidak memiliki informasi apapun mengenai penurunan tersebut. Seketika salah satu karyawannya yang merupakan seorang pemegang saham di perusahaan tersebut bernama Vasu kemudian memotong perkataannya Aditya. Vasu sangat khawatir dengan suaminya yaitu Raghuram yang sampai sekarang belum kembali setelah 20 tahun bertugas dalam bisnis saham yang dipindahkan di wilayah yang lain. Dikarenakan seluruh keluarganya Vasu termasuk anak-anaknya kini telah menderita karena Raghuram tidak memberi kabar sama sekali. Dan saat ini Aditya dengan seenaknya menggantikan posisinya Raghuram dengan putranya yaitu Rashid. Hanya karena Aditya tidak mendapat kabar dari Raghuram yang entah pergi kemana. Yang di saat itu Vasu menantang Aditya untuk menunjukkan kebolehan putranya tersebut. Vasu sangat tidak setuju dengan keputusan Aditya dan harus bertanggung jawab dalam hal tersebut. Seketika pihak lain menyalahkan Vasu karena sudah membahas hal yang tidak pantas untuk dirapatkan. Yang seharusnya Vasu memberikan jalan keluar untuk memajukan bisnis tersebut dan bukannya malah membuat masalah semakin rumit. Yang akhirnya di dalam rapat tersebut menjadi sebuah konflik yang membuat mereka semua saling lempar-lemparan kertas. Di tengah-tengah kegaduhan tersebut Rashid kemudian datang tepat pada waktunya karena Rashid adalah salah satu permasalahan mereka. Rashid kemudian meminta penjelasan kepada Subramanyam mengenai sebuah keputusan perusahaannya yang ingin mempekerjakan Rashid sebagai seorang CEO. Yang kemudian mereka semua mendengar keputusan yang telah ditulis oleh kakeknya Rashid, yaitu Parasuram, yang mengharuskan Rashid untuk hidup sebagai orang biasa selama 100 hari. Rashid juga tidak mengungkapkan identitasnya ataupun yang bersangkutan dengan keluarganya, yang kemudian membuat Rashid diagungkan. Yang kemudian Rashid harus menggunakan akal serta keterampilannya dengan jujur dalam menjalani kehidupan selama 100 hari. Dan kalau bisa, Rashid harus membuat perubahan di sebuah desa yang akan ia tinggali untuk membuktikan kelayakannya sebagai seorang pemimpin. Nantinya perusahaan akan mengirim salah satu petugas untuk mensurvei daerah tersebut, lalu menilai semua perkembangan yang ada di desa itu. Kemudian, Rashid boleh menggantikan posisi Raghuram yang sampai sekarang belum ditemukan dan tidak ada kabar sama sekali. Di mana semua itu telah disetujui oleh ayahnya sendiri beserta yang lainnya. Untuk melihat seberapa hebat Rashid dalam memimpin sebuah perusahaan tersebut. Karena merasa tertantang, Rashid akhirnya mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh kakeknya untuk membuktikan kepada semua orang bahwasanya Rashid mampu dalam melakukan hal tersebut. Rashid kemudian meyakinkan semua orang yang ada di sana bahwa Rashid yang terlahir dari orang kaya mampu dalam melakukan hal yang sekecil itu. Di mana Rashid akan memprioritaskan dirinya untuk bisa menghadapi semua rintangan yang pastinya akan menimpa hidupnya yang akan datang. Rashid kemudian mampu menaklukkan semua itu hanya karena berkat dorongan dari keluarga, termasuk ayahnya yang sudah banyak memberikan dorongan dan motivasi. Sehingga Rashid kini menjadi seorang pemuda yang kuat dan juga bijaksana. Yang kemudian Rashid akan membuktikan kepada semuanya tanpa kata-kata melainkan sebuah bukti yang nyata. Dan setelah itu Rashid langsung melepas semua barang-barang mewahnya kemudian bergegas pergi untuk melaksanakan tantangan tersebut
dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. హీరో అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు రేపు సాయంత్రానికి Setelah itu Rashid menjalani hari pertamanya dengan bekerja di sebuah proyek pembangunan. Terlihat Rashid bekerja dengan bersemangat sembari mengingat perkataan yang menganggap hal tersebut sangat mudah. Yang kemudian Rashid membeli barang-barang yang akan ia gunakan dalam perjalanan hidupnya. Dan setelah itu Rashid pergi ke sebuah pedesaan melalui jalur kereta api yang di saat itu Rashid sangat beruntung tidak bertemu beberapa preman. Yang mana preman-preman itu diutus oleh Abi untuk mengganggu Rashid dan membunuhnya di saat itu juga. Sedangkan seluruh keluarganya sedang bersedih setelah kepergian Rashid untuk menjalani hidup miskin demi berjuang menjadi seorang CEO di perusahaan ayahnya. Sesampainya Rashid di desa Kadiam, di desa tersebut memiliki penduduk yang bertani di ladang bunga yang sering dijual di pasaran. Di saat itu Rashid kemudian berjalan menelusuri desa tersebut, kemudian bertemu dengan seorang kakek tua yang dihajar oleh seorang pria yang sangat tangguh, yang merupakan anak buahnya Balaraju. Di mana ayah Balaraju bernama Krishna adalah seorang MLA yang telah berkuasa di desa tersebut yang terkadang mereka melampaui batas. Sehingga membuat para petani di sana merasa tersiksa dan menyebut mereka sebagai hama. Rashid dan kakek tersebut kemudian menghampiri ayahnya Balaraju yang sedang menyiksa beberapa para petani. Yang mana Balaraju memerintahkan mereka untuk memakan beberapa bunga yang diberi pestisida demi mendapatkan bayaran 2 kali lipat. Beruntungnya Rashid datang tepat pada waktunya, yang kemudian Rashid langsung menghajar beberapa anak buah ayahnya Balaraju. Hingga mereka semua kewalahan dan ketakutan. Seketika Rashid langsung mengancam Balaraju agar tidak menindas para petani itu jikalau wajahnya tidak ingin babak belur. Dan setelah itu Rashid bersama para petani lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Di samping itu Balaraju menghubungi seseorang inspektur polisi yang sangat terkenal kejam, yang di saat itu telah berperilaku kejam terhadap seseorang dan orang terdekatnya. Di mana inspektur polisi akan terus mencari Rashid sampai dapat. Karena Rashid sudah berani-beraninya masuk ke dalam wilayahnya tanpa izin, kemudian membuat sebuah keributan dengan Balaraju. Balaraju kemudian mengatakan bahwa Rashid bukanlah orang biasa dan sepertinya ia tidak memiliki siapa-siapa. Karena di awal Balaraju bertemu, Rashid nampak kumuh dan seperti orang gelandangan yang tersesat. Namun Rashid memiliki kepribadian yang sangat kuat dan berani sehingga mampu menantang Balaraju. Sontak inspektur pun tertawa karena dirinya akan menyelesaikan Rashid dengan sangat mudah. Di malam harinya terlihat Rashid berjalan sempoyongan karena ia belum makan dan ditambah lagi ia pada saat itu demam sangat tinggi. Karena di saat itu juga Rashid belum bertemu dengan siapapun yang mau memberikan pekerjaan pada dirinya ataupun memberikannya tempat tinggal serta sesuap nasi. Namun tiba-tiba saja Rashid ditabrak oleh seseorang yaitu Amu hingga terkapar pingsan. Sontak Amu terkejut setelah melihat Rashid yang tampan dan tidak sengaja ia tabrak karena di malam itu sangatlah gelap. Sementara Amu yang menyadari akan hal tersebut pun langsung membawa Rashid ke rumahnya kemudian merawatnya karena Rashid sudah tak lagi berdaya untuk bangun. Dan setelah itu Amu merawat Rashid dengan sangat baik hingga Rashid pulih kembali. Di pagi harinya, Rashid terbangun dalam keadaan sudah sehat kembali dan mengalami kebiasaan seperti di rumahnya. Yang di saat itu Rashid hampir mengencingi Sati, saudara laki-lakinya Amu. Spontan Rashid pun tersadar, kemudian kabur dari hadapan mereka dalam keadaan malu yang dilihat oleh beberapa keluarga dan teman-temannya Amu. Di samping itu juga, Rashid mengatakan bahwa dirinya adalah seorang anak yatim piatu yang hidup dengan pamannya yang sangat kejam. Di mana pamannya sering sekali menyiksa dan membuat Rashid terpaksa kabur dari rumahnya hingga tersesat di desa tersebut. Rashid juga tidak mengungkapkan identitas aslinya sama sekali dan mengganti namanya sebagai Rama. Yang kemudian Rashid meminta makanan karena ia sudah selama 2 hari belum makan sama sekali dan sangat kelaparan. Beruntungnya Sati dan juga Amu telah memberikan Rashid sebuah pekerjaan karena merasa sangat kasihan dengan Rashid yang hidup sebatang kara. Sontak Rashid pun sangat bahagia karena akhirnya ia mendapat sebuah pekerjaan walaupun ia digaji sangat kecil. Di hari pertama Rashid bekerja,
Rasid telah ditempatkan di dapur sebagai seorang tukang masak untuk para petani. Namun, di saat itu Rasid malah membuat kesalahan yang membuat mereka geleng-geleng kepala. Dengan Rasid yang sebenarnya adalah anak kota yang tidak terbiasa dengan itu semua. Akhirnya, Sati mempekerjakan Rasid untuk menyiram bunga-bunga tersebut, sekaligus menanam benih-benih bunga tersebut. Dan terlihat Rasid bekerja keras untuk mencoba hal-hal baru, di mana ia harus membuktikan bahwa ia bisa melakukan semua itu. Rasid sangat yakin bahwa kehadirannya di desa tersebut akan kemudian membuat sebuah perkembangan yang sangat maju untuk para petani. Selain itu, Rasid telah menerima apa yang ia alami dengan lapang dada dengan berprinsip bahwa di setiap kesusahan pasti pada suatu hari nanti Rasid akan merasakan sebuah kesenangan. Dan setelah seharian bekerja terlihat Rasid tidur di halaman rumah dengan beralasan karung goni. Sedangkan ibunya yang berada di kota masih terbayang-bayang oleh Rasid yang menjalani kehidupan yang baru dan sangat sederhana. Sampai-sampai ibunya mogok makan karena tidak selera di mana ketidakhadirannya Rasid di dalam keluarganya tersebut. Di sisi lain Fizak sedang mencari-cari Rasid yang sudah berada di desa itu, di mana mereka diperintahkan oleh Abi yang menginginkan Rasid untuk mati. Karena dengan itu Rasid tidak akan bisa menyelesaikan misinya dan gagal untuk menjadi seorang CEO di perusahaan ayahnya. Fizak kemudian menyebarkan foto Rasid ke seluruh anak buahnya yang akan mencari di beberapa stasiun. Karena mereka terakhir melihat Rasid berada di sebuah stasiun yang belum diketahui karena di sana terdapat 13 stasiun. Beberapa hari kemudian di lahan perkebunan bunga nampak Rasid sedang memanfaatkan sebuah bambu yang ia rakit untuk mengaliri lahan-lahan tersebut. Di mana Sati memerintahkan Rasid untuk menyiramnya 4 kali sehari secara rutin. Yang kemudian membuat Sati, Amu dan yang lainnya terkejut sekaligus bangga terhadap Rasid yang mereka anggap tidak sekolah. Ternyata mempunyai akal sehebat itu. Bahwa Rasid telah meninggalkan desa tersebut karena tidak kuat atas pekerjaannya. Di samping itu pula Rasid akhirnya dapat merasakan kopi yang dibuat oleh Amu persis dengan buatan ibunya. Yang kemudian membuat Rasid merasa bahagia dan nampak bersemangat kembali. Sementara Amu ikut merasa senang dan seperti memiliki perasaan suka terhadap Rasid. Ketika Rasid hendak pergi ke lahan pertanian, Rasid merasa terganggu karena beberapa petani yang pernah ia temui di pasar telah mengikuti dirinya. Karena merasa terganggu, Rasid akhirnya berhenti lalu bertanya kepada mereka yang secara tiba-tiba mengikuti dirinya dengan membawa parang. Para petani itu kemudian mengatakan bahwa kedatangan mereka yang beramai-ramai itu adalah ingin meminta bantuan kepada Rasid. Di mana ketika di pasar Rasid dengan beraninya menghajar anak buah MLA. Sekaligus putranya yang sangat kejam. Selain itu juga, para petani itu telah mengetahui bahwa Rasid adalah seorang yang ahli dalam berkebun dan juga bertani. Di mana kebun bunga milik Amu dan Sati telah berkembang pesat setelah kehadirannya Rasid dalam membantu mereka. Yang kemudian para petani itu memohon-mohon kepada Rasid untuk membantu mereka yang kini kehidupan mereka dilanda kemiskinan. Namun di saat itu Rasid menolaknya secara perlahan karena Rasid masih mempunyai urusan sendiri yang harus diselesaikan. Dan setelah itu Rasid meninggalkan mereka semua dengan memiliki rasa sedikit bersalah karena menolak permohonan mereka. Setelah bekerja yang sangat melelahkan, Rasid akhirnya dapat menghilangkan rasa kantuk dan lelahnya dengan tidur di dalam rumahnya Amu. Yang di saat itu Amu merasa kasihan dengan Rasid yang sudah bekerja keras di setiap harinya. Alhasil Amu terpaksa berbagi tempat yang telah ia beri kain sebagai pembatas. Amu akhir-akhir ini nampak bahagia dan selalu menunjukkan perasaannya terhadap Rasid yang sudah membuat dirinya kagum. Namun di malam itu mereka didatangi oleh anak buahnya Fizak yang menculik Amu dan tiba-tiba beberapa anak buah Fizak telah terkapar yang ternyata Rasid telah terbangun lalu menghajar beberapa dari mereka semua. Di mana yang telah menculik Amu tercinta dan ingin melukainya. Terlihat Rasid langsung turun tangan untuk membantai mereka dengan sangat brutal. Membantai mereka dengan sangat brutal yang akhirnya mereka semua kewalahan dan babak belur lalu meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, seorang inspektur polisi beserta pasukannya telah mendatangi kediaman mereka berdua. Yang mana mereka semua ingin menangkap Rasid atas perintah Balaraju
karena di waktu itu telah berani-beraninya menantang Balaraju. Inspektur polisi sangat geram dengan Rashid yang baru saja datang di desa tersebut sudah membuat sebuah masalah yang sangat besar. Inspektur polisi mengira bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan karena mereka satu rumah. Sontak Amu pun mencela tuduhan tersebut lalu mengatakan bahwa ia mempekerjakan Rashid di ladangnya. Namun inspektur tidak menerima laporan ataupun celaan apapun dari Amu. Yang kemudian para polisi itu membawa Rashid di kantor kepolisian. Sedangkan Amu beserta petani yang lainnya tidak bisa melakukan pemberontakan sebagai upaya pembebasan Rashid yang sebenarnya tidak bersalah. Inspektur polisi terus-menerus melontarkan beberapa pertanyaan yang menekan Rashid, lalu kemudian memaksanya untuk mengakui kesalahan tersebut. Seketika Rashid akhirnya mengungkapkan semuanya di mana ia berusaha melindungi para petani yang telah ditindas oleh Balaraju. Namun inspektur tidak menerima penjelasan tersebut, yang kemudian inspektur pun menahan Rashid di dalam sel dan ingin menyiksanya. Seseorang pengacara terkejut setelah melihat Rashid yang berada di dalam sel tahanan. Pengacara itu kemudian memarahi para polisi di sana, kemudian mengeluarkan Rashid dari dalam selnya. Di samping itu pengacara tersebut memarahi inspektur sampai membuat inspektur tersebut seketika tunduk di hadapan Rashid dan mengusir beberapa preman yang ingin membunuh Rashid. Akhirnya Rashid pun berhasil bebas karena awalnya Rashid berpikir bahwa identitasnya akan terbongkar. Di saat itu pengacara kemudian mengungkapkan bahwa ia telah mengelabui inspektur dengan mengatakan bahwa Rashid adalah seorang pemerintahan. Pengacara sangat senang akhirnya ia bisa membalas budi atas kebaikan Rashid yang di waktu itu telah memberikannya tas miliknya yang tertinggal di dalam kereta. Dan setelah itu pun Rashid bergegas pulang dengan penuh kebahagiaan. Di samping itu juga, Amu sangat senang atas kembalinya Rashid yang langsung mengajak Rashid untuk berjalan-jalan mengelilingi desa, di mana mereka berdua bertukar cerita kan mengenai keluarga mereka sendiri. Yang kemudian Rashid memberikan semangat dan motivasi untuk semuanya agar kuat dalam menjalani kehidupannya itu. Selain itu juga Rashid telah berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Amu dan siap menghadapi sebuah masalah bersama Amu. Dan di saat itu juga mereka berdua mengunjungi kakek Narsalah yang sedang kebingungan karena istrinya sakit, ditambah lagi putri mereka kelaparan. Di mana selama 2 hari mereka kelaparan dan nampak lemas. Kakek Rasayah kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat bingung dan tidak memiliki siapapun yang bisa membantu dirinya. Karena putra dan menantunya itu telah bunuh diri karena bernasib sama seperti kakek Narsiah. Seketika Rashid langsung memberikan semua uangnya kepada kakek Narsayah untuk memberobatkan istrinya dan membeli makanan untuk putrinya. Kini Rashid sudah menganggap kakek Narsayah sebagai kakeknya sendiri. Namun Rashid masih kebingungan untuk mengatasi kemiskinan yang sedang melanda karena ulah MLA yang sangat tamak. Di saat itu Rashid dan Sati pergi ke tempat pembuangan sampah untuk memungut beberapa benda, yang kemudian Rashid merakit sebuah pembangkit tenaga angin yang sangat sederhana, sehingga kemudian membuat orang-orang sangat senang dan bangga terhadap Rashid yang memiliki akal yang secerdas itu. Orang-orang tidak pernah membayangkan bahwa ada seseorang sebaik Rashid, karena orang-orang bisa mengaliri lahan mereka dan memberikan minum untuk hewan-hewan ternak mereka. Yang akhirnya Rashid mau membantu para petani yang selalu memaksa Rashid untuk membantu mereka. Namun kali ini Rashid tidak memikirkan misalnya dan berniatan ingin membantu mereka dalam memajukan desa mereka. Yang mana sedikit demi sedikit Rashid akhirnya dapat memajukan desa tersebut tanpa mereka sadari berkat ilmu dan kecerdasannya Rashid. Di samping itu Rashid yang sudah terbakar emosi mulai berasumsi untuk melawan MLA yang selalu menindas orang-orang yang tidak bersalah. Rashid juga meyakinkan para petani bahwasanya mereka semua bisa melakukannya jikalau maju bersama-sama. Di mana Rashid juga mempunyai dendam tersembunyi terhadap MLA Krishna yang memanfaatkan jabatannya dengan seenaknya saja. Yang kemudian membuat semangat juang para petani itu pun bangkit yang berpihak kepada Rashid yang menjadi seorang pemimpin mereka. Di mana para petani itu tidak ingin hidup sulit dan dilanda kemiskinan seperti sekarang ini. Kini mereka ingin maju ke depan demi kemakmuran desa tersebut. Dan para petani, karena mereka telah dibantu oleh Rashid yang sangat baik hati, alhasil Rashid membuat surat pengajuan yang dikirimkan kepada pemerintah dan juga jajarannya.
yang mana surat tersebut meminta kepada mereka bisa memberikan sedikit donasi untuk para petani bunga, karena mereka sedang dalam kesulitan dan selalu ditindas oleh MLA Krishna. Hingga akhirnya surat-surat tersebut pun telah diterima oleh pihak pemerintah dan sudah tersebar luas di media sosial mengenai pengajuan tersebut. Di sisi lain, Abi dan ibunya sudah mengetahui lokasi keberadaan Rosid yang bertempat di sebuah desa yang kini sudah viral di surat kabar. Abi kini sangat kesal sekali karena Rasid hampir mencapai keberhasilannya karena sudah membuat sebuah desa memiliki kemajuan. Seketika Abi pasrah karena Rasid pastinya akan menyelesaikan misinya tersebut. Namun di saat itu ibunya memotong pembicaraan Abi dengan mengatakan bahwa Rasid pasti tidak akan bisa menyelesaikan misinya, karena para penduduk di sana pastinya akan mengetahui identitas yang aslinya, hanya memanfaatkan mereka saja. Dan setelah itu Abi memerintahkan Fizak beserta anak buahnya untuk memutuskan Rasid sekarang juga. Beberapa bulan kemudian terlihat ayahnya Amu baru saja pulang dari rumah sakit dalam keadaan yang sudah sangat membaik, di mana ayahnya Amu telah mengetahui semuanya tentang kebiasaan dan kebaikan Rasid yang telah diceritakan oleh Amu. Namun seketika suasana yang bahagia berubah menjadi sangat menegangkan ketika Rasid memberikan sebuah obat untuk ayahnya. Kemudian ayahnya Amu sangat murka karena Rasid yang mereka kira hanya sekolah sampai kelas 5 SD dapat membaca tulisan bahasa Inggris, dan ayahnya kemungkinan mengusir Rasid dari rumah mereka karena ditakutkan Rasid akan membunuh mereka semua, di mana Rasid telah mempengaruhi seluruh penduduk desa dengan kebaikannya serta kata-kata yang sangat manis. Dan setelah itu pun Rasid terpaksa meninggalkan rumah Amu karena mereka sudah mengetahui maksud dan tujuan Rasid ke desa tersebut. Walaupun Amu nampak bersedih karena harus kehilangan Rasid yang pastinya akan pergi dari desa tersebut dan tidak akan pernah kembali lagi. Di saat itu Rasid terpaksa beristirahat di lahan pertanian mereka karena dirinya tidak memiliki tempat lagi. Seketika Rasid terbangun karena para petani lagi-lagi menghampiri Rasid yang di saat itu mereka terlihat bahagia dan memberikan kabar baik terhadap Rasid, di mana surat edaran yang diajukan oleh Rasid untuk para petani akhirnya diterima, yang kemudian para pemerintah akan melakukan pertemuan di balai desa esok pagi. Para petani itu juga meminta Rasid untuk datang di sana dengan tepat pada waktunya, karena Rasidlah yang telah mengajukan itu semua dan pastinya mereka akan meminta untuk bertemu Rasid yang telah mengirimkan surat-surat tersebut. Kini Rasid sangat bahagia di mana ia sudah berada di desa itu selama 99 hari. Esoknya adalah hari yang ke-10 untuk menyelesaikan misinya tersebut. Keesokan harinya terlihat beberapa anak buah bala yang tiba-tiba saja memotong beberapa tanaman Amu tanpa adanya sebab apapun. Saat yang ada berada di sana mereka sakit hati dan murka karena mereka semua telah memasuki tanaman yang sudah lama ia rawat. Saat itu pun kemudian maju untuk melawan mereka semua dengan bersenjatakan sabit. Namun di saat itu leher Sati malah digorok oleh anak buahnya Balaraju. Yang tak lama kemudian Amu yang baru saja menyadari akan hal tersebut langsung bergegas membawa Sati ke rumah sakit bersama Rasid, yang beruntungnya tidak marah terhadap mereka semua. Mereka langsung bergegas ke rumah sakit dengan mengendarai mobil yang membuat Amu semakin terheran karena dan tidak menyangka bahwa Rasid bisa mengendarainya. Sementara itu Amu merasa sedikit bersalah karena Rasid yang ternyata tidak memiliki maksud apapun dan baik hati. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Di samping itu Rasid menelpon temannya untuk mengirimkan sejumlah uang untuk biaya rumah sakitnya saat ini. Rasid tidak memperdulikan peraturan siapapun karena saat ini yang terpenting adalah keselamatan saat ini yang mulai kritis. Rasid kemudian bergegas pergi ke balai desa dengan mengendarai sepedanya untuk menghadiri acara pertemuan, di mana Rasid sangat senang sekali akhirnya ia dapat menimbulkan kemajuan di desa tersebut serta menyelesaikan misinya dengan sangat cepat. Namun di saat itu Rasid telah dihadang oleh beberapa anak buahnya Balaraju yang bersenjatakan sabit dan juga parang. Rasid terpaksa melawan mereka agar Rasid bisa pergi ke balai desa dengan sangat cepat. Karena di hari itu juga adalah hari terakhir yang akan menjadi kesempatan terakhir Rasid untuk menjelaskan segala-galanya. Terlihat dengan penuh keberanian Rasid akhirnya berhasil membunuh semua orang anak buahnya Balaraju tanpa tersisa satu orang pun. Yang kemudian membuat Rasid kelelahan dan tidak mampu untuk berjalan ke sana.
Dan tiba-tiba saja anak buah Fizak datang di lokasi tersebut dengan siap siaga untuk membunuh Rashid atas perintahnya Abi. Seketika Fizak beserta anak buahnya langsung menyerbu Rashid yang sudah kelelahan dan tidak kuat lagi untuk melawan mereka semua. Yang akhirnya Rashid telah dihajar habis-habisan oleh mereka semua dan mendapati luka tusukan di bagian perutnya. Dan setelah itu Fizak beserta anak buahnya langsung pergi dari tempat tersebut karena Rashid sudah terkapar. Yang sepertinya Rashid telah tewas pada hari itu juga. Setelah itu Fizak menghubungi Abi kemudian mengatakan, "Bos, semuanya sudah beres, di mana Rashid sudah tewas di tangan kita, bos," ucap Fizak dengan bahagia. Sontak Abi pun merasa sangat senang sekali karena Rashid akhirnya sudah terbunuh. Maka misi dan kedudukan sebagai seorang CEO telah hangus. Di saat itu Abi berpikiran bahwa pangkat CEO itu akan diwariskan kepada Abi yang merupakan putranya Raghuram, yang nantinya Abi akan mendapatkan apapun yang ia inginkan dengan sangat mudah. Tetapi di samping itu ibunya Abi merasa sangat panik karena Rashid telah tewas. Karena di satu sisi Rashid adalah sebagian keluarga yang nantinya Aditya pasti akan mengusut kasus kematian Rashid. Dan jikalau Aditya menemukan dalang di balik semua itu yang ternyata Abi, maka Aditya akan marah besar. Yang kemudian ibunya Abi meminta kepada Abi untuk melakukan sesuatu agar Aditya tidak mengetahui akan hal tersebut. Di sisi lain terlihat pihak pemerintah sudah sampai di sana dengan langsung memulai acara pertemuan tersebut, yang mana telah dihadiri oleh MLA yang sepertinya ingin membuat masalah dan ingin merusak proyeknya Rashid. Sedangkan para petani yang sangat cemas dengan Rashid yang sampai saat ini juga belum nampak di balai desa tersebut. Yang akhirnya pihak pemerintah langsung mulai acara tersebut lalu meminta salah satu orang yang telah mengajukan surat-surat itu untuk maju dan menjelaskan segala-galanya. Seketika MLA Krishna yang berada di sana langsung mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mengirimkan surat-surat tersebut. Lagi pula kehidupan para petani di desa tersebut dalam keadaan sangat makmur tanpa adanya masalah apapun yang menjadi hambatan mereka. Sontak pihak pemerintah yaitu Harsa marah karena surat telah diajukan namun tidak ada siapapun yang mengakui akan pengajuan surat yang mengatakan tentang keluhan para petani. Dan tiba-tiba saja Rashid yang terluka parah akhirnya dapat menghadiri acara pertemuan tersebut, di mana Rashid ternyata belum tewas. Rashid kemudian menjelaskan semua keluhan dan kekurangan yang dialami oleh para petani di desa tersebut, yang akhirnya pihak pemerintah yaitu Harsa menandatangani surat-surat tersebut dan mengatakan bahwa mereka siap untuk membantu. Namun di saat itu Rashid tiba-tiba saja jatuh pingsan karena sudah tidak kuat menahan rasa sakit yang telah ia derita. Dan setelah itu Rashid diberangkatkan ke kota Hyderabad, di mana tempat asalnya dengan mengendarai sebuah helikopter atas perintah ibunya Abi yang telah mengetahui bahwa Rashid masih hidup. Di saat di kantor perusahaan Aditya, mereka kemudian memutuskan bahwa Rashid telah menyelesaikan misinya walaupun hanya 99 hari. Karena di satu harinya Rashid mengalami pendarahan yang sangat menyebabkan dirinya tidak bisa bertahan sampai malam di hari itu juga. Yang kemudian mereka semua menyatakan bahwa Rashid telah sah untuk menjadi seorang CEO di perusahaan tersebut. Sementara itu Abi yang tidak terima langsung melontarkan beberapa perkataan yang seolah-olah menyalahkan Rashid agar Rashid tidak bisa menjadi CEO. Dan tiba-tiba saja mereka semua kedatangan sebuah tamu yang ternyata adalah Raghuram yang ternyata masih hidup saat ini juga. Raghuram kemudian mengatakan bahwa ia sebenarnya merasa malu berada di sana. Raghuram yang juga berusaha membela Rashid yang telah mengalami banyak sekali rintangan di saat ia berada di desa, di mana menjadi orang biasa itu tidak sangatlah mudah seperti yang dialami Rashid dan juga Raghuram yang telah memantau kesehariannya Rashid. Selain itu juga Rashid telah berjuang mati-matian demi menyelamatkan satu nyawa dan berniatan ingin membahagiakan para petani yang ada di sana. Begitu banyak rintangan yang hampir saja membuat Rashid tewas di sana dan beruntungnya Rashid adalah anak yang sangat kuat. Akhirnya Raghuram menyatakan bahwa Rashid sangat pantas untuk menjadi seorang CEO yang akan memimpin perusahaan tersebut. Dan kini Raghuram juga bisa hidup bahagia bersama keluarganya lagi yang pastinya sangat rindu setelah lama kepergiannya Raghuram. Beberapa hari kemudian, Rashid yang sudah membaik mendatangi desa Kadiam dengan berpenampilan keren, sehingga membuat mereka terkejut setelah melihat Rashid. Rashid kemudian menghampiri Sati dan Amu kekasihnya.
kemudian mengungkapkan mengenai identitas yang sebenarnya. Sontak mereka semua pun tidak menyangka bahwa Rashid bisa bertahan hidup seperti mereka. Walaupun Rashid sebenarnya adalah seorang berkasta tinggi. Sati dan juga Amu pun langsung berterima kasih kepada Rashid yang telah membuat desa tersebut maju. Selain itu juga Rashid juga telah memberikan perasaan dan perhatiannya untuk Amu. Yang kemudian Rashid berniatan ingin menikahi Amu secepat mungkin tanpa memandang apapun dari Amu yang merupakan gadis desa yang miskin. Yang akhirnya desa tersebut pun menjadi maju dan juga makmur berkat Rashid yang telah berusaha keras untuk mewujudkan segalanya. Yang kini Rashid akhirnya telah sah untuk menjadi seorang CEO di perusahaan ayahnya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Purusotomudu 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.